myself, what a wonderful world. What a wonderful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Salisa Sifa Afia dari kelas keagamaan. Di sini saya akan menjelaskan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Maluku Utara. Mari kita simak penjelasannya. Kerajaan-kerajaan Islam di Maluku Utara. Kepulauan Maluku menduduki posisi penting dalam perdagangan dunia di kawasan timur Nusantara. Mengingat keberadaan daerah Maluku ini, maka tidak mengherankan jika sejak abad ke-15 hingga abad ke-19 kawasan ini menjadi wilayah perebutan antara bangsa Spanyol, Portugis, dan Belanda. Sejak awal diketahui bahwa di daerah ini terdapat dua kerajaan besar bercorak Islam, yakni Ternate dan Tidore. Kedua kerajaan ini terletak di sebelah barat Pulau Halmahera, Maluku Utara. Kedua kerajaan itu pusatnya masing-masing di Pulau Ternate dan Tidore, tetapi wilayah kekuasaannya mencakup sejumlah pulau di Kepulauan Maluku dan Papua. Tanda-tanda awal kehadiran Islam di daerah Maluku dapat diketahui dari sumber-sumber berupa naskah kuno dalam bentuk hikayat seperti hikayat Hitu, hikayat Bacan, dan hikayat-hikayat setempat. Sudah tentu sumber berita asing seperti Cina, Portugis, dan lainnya amat menunjang cerita sejarah seperti Maluku itu. Kerajaan Ternate pada abad ke-14 dalam kitab Negara Kartagama karya Empu Prapanca tahun 1365 Masehi menyebut Maluku dibedakan dengan Ambon yaitu Ternate. Hal ini juga dapat dihubungkan dengan hikayat Ternate yang antara lain menyebutkan Moeloka, Maluku artinya Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan. Pada abad ke-14, masa kerajaan Majapahit sudah sering terjadi hubungan pelayaran dan perdagangan antara pelabuhan-pelabuhan terutama Tuban dan Gresik dengan daerah Hitu, Ternate, Tidore, bahkan Ambon. Pada abad tersebut, pelabuhan-pelabuhan yang masih di bawah Majapahit juga sudah didatangi para pedagang muslim untuk memperoleh komoditi berupa rempah-rempah, terutama cengkeh dan pala. Para pedagang muslim dari Arab dan Timur Tengah lainnya itu juga sangat mungkin mendatangi daerah Maluku. Hikayat Ternate menyebutkan bahwa turunan raja-raja Maluku yaitu Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan berasal dari Jafar Shadiq dari Arab. Dalam tradisi setempat dikatakan bahwa Raja Ternate ke-12 bernama Molomatea 1350 dan 1357 bersahabat dengan orang-orang Muslim Arab yang datang ke Maluku memberikan petunjuk pembuatan. Demikian pula diceritakan bahwa pada masa pemerintahan Raja Marhum di Ternate datang seorang alim dari Jawa bernama Maulana Husain yang mengajarkan membaca Al-Quran dan menulis huruf Arab yang indah sehingga menarik raja dan keluarganya serta masyarakatnya. Meskipun demikian, mungkin waktu itu agama Islam belum begitu berkembang. Perkembangannya baru pada masa Raja Cico atau putranya Gopi Banguna dan dengan Zainul Abidin pergi ke Jawa belajar agama iman Islam dan tauhid makrifat Islam. Zainul Abidin 1486 sampai 1500 yang mendapat ajaran Islam dari Giri dan mungkin dari Prabu Atmaka di Jawa. Dikenal sebagai Raja Bulawa, artinya Raja Cengkeh. Sekembalinya dari Jawa, ia membawa mubalik yang bernama Tuhub. Hubungan perdagangan antara Maluku dengan Jawa oleh Tomepir 1512 sampai 1515 juga sudah diberitakan, bahkan ia memberikan gambaran Ternate yang didatangi kapal-kapal dari Gresik milik Pate Cusuf, dan Raja Ternate yang sudah memeluk Islam ialah Sultan Bem Acorala dan hanya Raja Ternate yang menggunakan gelar Sultan, sedangkan yang lainnya masih memakai gelar Raja
raja-raja di Tidore. Kolano. Pada waktu itu diceritakan Sultan Ternate sedang berperang dengan mertuanya yang menjadi raja di Tidore, namanya Raja Almansor. Ternate, Tidore, Bacan, dan Makian Hitu dan Banda pada masa kehadiran Tomepir sudah banyak yang beragama Islam. Bila Islam memasuki daerah Maluku, Tomepris mengatakan 50 tahun lalu, yang berarti antara tahun 1460 sampai 1465. Tahun-tahun tersebut menunjukkan persamaan dengan berita Antonio yang mengatakan bahwa Islam di daerah Maluku mulai 80 atau 90 tahun lalu dari kehadirannya di daerah Maluku 1540 sampai 1545, yang lebih kurang terjadi pada tahun 1460 sampai 1460. Kerajaan Ternate sejak itu makin mengalami kemajuan baik di bidang ekonomi perdagangan maupun di bidang politik. Lebih-lebih setelah Sultan Hairun putra Sultan Zainal Abidin menaiki tahta sekitar 1535, kerajaan Ternate berhasil mempersatukan daerah-daerah di Maluku Utara. Tetapi persatuan daerah-daerah dalam kerajaan Ternate itu mulai pecah karena kedatangan orang-orang Portugis dan juga orang-orang Spanyol ke Tidore dalam upaya monopoli perdagangan terutama rempah-rempah. Di kalangan kedua bangsa itu juga terjadi persaingan monopoli. Perdagangan Portugis memusatkan perhatiannya kepada Ternate sedangkan pedagang Spanyol kepada Tidore. Pada 1565 Sultan Hairun dengan rakyatnya mengadakan penyerangan terhadap Portugis. Karena hampir terdesak, pihak Portugis melakukan penipuan dengan dalih untuk mengadakan perundingan, tetapi ternyata Sultan Hairun dibunuh pada 1507. Hal tersebut tentu menyebabkan makin marahnya rakyat Ternate. Perlawanan rakyat itu diteruskan di bawah pimpinan putranya, Sultan Baabullah, yang pada 28 Desember 1577 berhasil mengusir orang-orang Portugis dari Ternate menyingkir ke pulau dekat Tahula tidak jauh dari Tidore, tetapi tetap diganggu oleh orang-orang Ternate agar menyingkir dari tempat itu. Sultan Baabullah menyatakan dirinya sebagai penguasa seluruh Maluku, bahkan mendapat pengakuan kekuasaannya sampai ke berbagai daerah Mindanao, Manado, Sangihe, dan daerah-daerah Nusa Tenggara. Sultan Baabullah mendapat julukan sebagai penguasa 72 kepulauan dan menganggap sebagai kerajaan seluruh wilayah dan sangat berkuasa. Sultan Baabullah wafat pada 1583. Kesimpulannya adalah dari kerajaan-kerajaan Islam di Maluku Utara, yaitu kita mengetahui bahwa sejak abad ke-15 sampai abad ke-19, kawasan ini menjadi wilayah perebutan antara bangsa Spanyol, Portugis, dan Belanda. Dari presentasi yang saya sampaikan, kesimpulannya adalah pada abad tersebut pelabuhan-pelabuhan yang masih di bawah Majapahit juga sudah didatangi para pedagang muslim, begitu pula perkembangannya. Baru pada masa Raja Cicu atau putranya Gopi, Baguna, dan dengan Zainul Abidin pergi ke Jawa untuk belajar agama. Dan pada waktu itu Sultan Ternate sedang berperang dengan mertuanya yang menjadi Raja Tidore yang bernama Raja Almansor. Pada semenjak itu kemajuan baik di bidang ekonomi, perdagangan maupun di bidang politik, lebih-lebih setelah Sultan Hairun putra Sultan Zainal Abidin yang menaiki tahta sekitar 1535, persatuan daerah-daerah dalam kerajaan Ternate itu mulai pecah belah karena kedatangan orang Spanyol ke Tidore dalam upaya monopoli terutama rempah-rempah. Pada 1565 Sultan Hairun dengan rakyatnya mengadakan penyerangan terhadap Portugis. Pada 28 Desember 1577 berhasil mengusir orang-orang Portugis dari Ternate menyingkir ke pulau dekat Tahula tidak jauh dari Tidore, tetapi tetap diganggu oleh orang-orang Ternate agar menyingkir dari tempat itu. Sultan Baabullah menyatakan dirinya sebagai penguasa seluruh Maluku, bahkan mendapat pengakuan kekuasaannya sampai ke berbagai daerah Mindanao, Manado, Sangihe, dan daerah-daerah Nusa Tenggara. Sultan Baabullah wafat